walking alone in the streets. Rayhan menghenyakkan tubuh ke sofa yang tidak jauh dari tempat ia berdiri. Ia merasakan kepalanya begitu pusing, pandangan kabur. Dengan posisi kedua tangan memegang kuat bagian kepala. Refleks, Rayhan bergegas bangkit, berjalan membuka laci meja kerja, mengambil jarum suntik yang telah terisi cairan kuning bening. Rayhan dengan cepat menusukkan jarum suntik tepat di urat nadi tangannya. Kemudian berbaring dengan posisi tubuh tertelentang, menatap kosong langit-langit plafon. Bersamaan menghela nafas berat. Maafkan aku, Liana. Mungkin ini cara terbaik untuk saat ini, agar kau menjauh dariku dan tidak ingin mengetahui siapa diriku. Lebih baik engkau tidak mengetahui siapa diriku dalam kondisi tubuhku yang belum pulih seperti ini. Ini memang sungguh tidak adil bagimu. Aku terpaksa melakukan ini demi selalu ingin melihatmu tersenyum dan bahagia seperti dahulu lagi, Liana. Bisik naluri Rayhan. Tanpa menyadari, bibir tipisnya ikut mengurai senyum, terkenang masa lalu bersama Liana. Tak lama, kedua kelopak mata Rayhan terpejam, tertidur efek obat yang disuntikan tadi. Jam dinding di ruang inap Laksono menunjukkan pukul 10 malam tepat. Di kamar itu terlihat sunyi. Hanya terdengar suara dengusan nafas orang yang tertidur pulas. Gadis mungil itu kelelahan, tertidur pulas di sisi tempat tidur ayahnya, dengan posisi badan terduduk di kursi. Sepasang mata sayu milik Rayhan sedari tadi tak henti memperhatikan dari depan pintu masuk. Rayhan berlahan membuka pintu, berjalan mendekati Liana yang tertidur pulas. Dengan tenang, Rayhan memungut selimut yang tergeletak di sofa, lalu mendaratkan selimut ke punggung Liana. Rayhan menatap dalam wajah Liana. Wajahmu imut dan anggun, Liana. Bisik hati Rayhan mengurai senyum simpul. Akhirnya pihak rumah sakit mengizinkan kita pulang sekarang, Pak, ucap Liana kepada Laksono yang duduk di sofa kamar inap. Iya nak, syukurlah, jawab Laksono tersenyum kepada putrinya. Liana sibuk membereskan barang dan memasukkan baju-baju ke dalam koper. Oh ya Pak, Liana pergi mengambil obat ke farmasi dulu. Laksono mengangguk. Silahkan kamu mengambilkan obat-obat terbaik yang tertulis di resep yang aku buat ini. Satu lagi, tolong rahasiakan kalau yang membayar biaya administrasi adalah aku, ucap Rayhan kepada pelayan farmasi. Iya dok, sahut pelayan singkat. Di waktu bersamaan, Liana menahan langkah kaki, secepat kilat membalikkan badan, bersembunyi di balik dinding koridor yang membatasi ruang farmasi. Liana mematung, kaku, sambil menggigit bibir. Ternyata dugaan yang dipikirkannya benar. Dokter Rayhan yang telah membayar pengobatan papanya. Penasaran Liana telah terjawab. Dok, ada pasien kecelakaan harus dioperasi. Pekik seorang perawat memasuki ruangan farmasi. Tak berselang lama, Rayhan keluar dari ruangan bergegas berjalan menuju ruangan UGD. Rayhan tidak menyadari Liana yang sedari tadi bersandar di sudut dinding mengamati wajah teduh Rayhan yang berjalan melewatinya.
menatap punggung Rehan hingga lenyap di persimpangan koridor rumah sakit. Papa sudah lama merindukan suasana seperti ini, ucap Laksono memegang barang-barang dagangannya yang tergeletak di rak pajang. Liana menjawab ucapan papanya dengan senyum dingin. Oh ya Liana, apakah kamu sudah mengambil tabungan papa itu untuk membayar pengobatan? Tetapi tidak seberapa, apa cukup? Tanya Laksono. Sudah Pak, semuanya sudah dibayar Om Rudi Pak. Liana berbohong demi menjaga pikiran papanya. Oh begitu, sahut Laksono singkat. Pertanyaan Laksono kembali mengingatkan Liana kepada Rehan. Oh ya Pak, ayo ke kamar papa berbaring dulu. Liana mau memasakkan sup kesukaan papa, ucap Liana merangkul lengan papanya penuh kasih sayang. Laksono tersenyum geli melihat tingkah laku kekanak-kanakan putrinya. Selamat pagi Pak. Semua karyawan KBS Group berbaris menundukkan kepala menyambut kedatangan Rio. Semua wajah tertunduk kaku. Tak ada satupun karyawan yang berani bersuara dan menoleh ke arah Rio. Selamat pagi, jawab Rio datar. Ya, seperti kedatangan raja penguasa dunia. Itulah hal yang pantas dilontarkan kepada Rio. Sedikit saja melakukan kesalahan, hukum berlaku. Bersiap-siaplah dihukum gantung alias kena pecat. Namun tidak sia-sia karyawan mengabdi bekerja di perusahaan KBS Group dengan imbalan gaji fantastis serta tunjangan sangat besar. Karyawan yang diterima bekerja di perusahaan tersebut adalah suatu keberuntungan. Rio Raharja Wijaya, pewaris satu-satunya perusahaan raksasa KBS Group, sangat menjunjung disiplin, komitmen, ambisius, performa, dan penampilan. Agnes, kamu dipanggil Pak Seo ke ruangannya, ucap Diana kepada Agnes. Agnes kaget. Tumben Big Boss memanggilku jam segini. Sambil melirik jam tangannya. Nggak tahu juga tuh, pungkas Diana. Bersiap-siaplah kau akan dikuliti Pak Rio, sela Radian yang sedari tadi sibuk mengetik sambil mengarahkan jari telunjuk ke leher dengan memperagakan gerakan orang yang mau menyembelih. Kau dasar Radian, bikin aku deg-degan aja. Refleks Agnes mengambil map di meja, memukulkan ke kepala Radian. Au, aduh sakit, ringis Radian. Rasakanlah, itu pantas kau dapatkan, ucap Agnes bersamaan mimik wajah mencemooh. Lalu bergegas Agnes bangkit dari meja kerjanya bersamaan meraih map berwarna hitam, akan pergi menemui Rio. Ini rincian konsumsi bulan ini Pak, ucap Agnes membentangkan map di meja tepat di depan Rio. Rio membolak-balik lembaran kertas dan tak selang berapa lama membubuhkan tanda tangan. Han telah memberitahuku kalau Mirna berhenti bekerja berhubungan karena ada masalah pribadi. Sudah beberapa hari ini jadwal meetingku berantakan, tidak terhandle. Untuk sementara tugas ini kuserahkan padamu. Secepatnya kamu carikan pengganti Mirna. Tidak perlu ada wawancara dan lamaran. Syarat formalitas dan latar pendidikannya minimal S2 perlu kamu seleksi. Aku perlu cepat. Aku beri waktu kamu 1 minggu ini untuk menyeleksi. Sisanya serahkan kepada Han, ucap Rio. Baik Pak, saya permisi, ucap Liana sambil membungkukkan badan. Silahkan, sahut Rio.
kembali sibuk menekan keyboard laptopnya. Bagaimana bisa aku memikul tanggung jawab berat ini? Ditambah lagi waktunya yang sangat singkat. Memangnya aku itu robot, bisa bergerak secepat itu? Lagian tidak semudah itu mencari sekretaris yang sesuai dengan kriteria Pak Rio. Bisa gila aku kalau begini, omel Agnes bersamaan menyedot kencang cappuccino di tangannya hingga ludes tanpa sisa. Leonie yang sedari tadi memakan nasi goreng lalu meneguk jus jeruk tiba-tiba terbelalak. Apa? Cuma diberi waktu 1 minggu? Gila. Tidak semudah itu kali mencari sekretaris yang berpengalaman dan sesuai dengan selera Pak Raja, sambung Leonie. Nah, itu yang bikin aku stres. Bagaimana jika aku tidak mendapatkannya? Sebelum 1 minggu ini bisa berabe urusannya. Aduh, gimana menurutmu Leonie? Aku juga bingung. Nes, bagaimana kalau kita coba tanya teman-teman sama kuliahan dulu? Mana tahu mereka lagi menganggur, sedang membutuhkan pekerjaan. Idemu lumayan sih, Leonie, jawab Agnes mengangguk sambil memikirkan opsi siapa kira-kira yang memungkinkan. Akankah Agnes menemukan sekretaris yang sesuai dengan kriteria Rio? Lalu siapakah perempuan yang akan menjadi sekretaris Rio?